Sebelum kita memulai acara pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pada pagi hari ini akan dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga, sambutan Ketua Pelantikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga oleh Dr. Archie Artman Duyatna, lalu dilanjutkan dengan sambutan Staf Khusus Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. A.T. Mardian Kurniawati, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, lalu sambutan Ketua Departemen Dermatologi dan Venereologi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, Spesialis Kulit Kelamin Konsultan, Fins DV FAA DV, dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Dr. Menul Ayu Umbarawati, Spesialis Kulit Kelamin, dan juga Dr. Farisma Permata Putri Nur Azizah, Dr. Indira Hufi, dan Dr. Abu Rizal Dwi Katmono Johan. Selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Peserta dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Yang terhormat Kepala Departemen KSM Dermatologi dan Venerologi RSUD Dr. Sutomo, Dr. Muhammad Yudianto Listiawan, Dokter Spesialis Kulit Kelamin Konsultan, Fins DV FAADV. Yang terhormat Staf Khusus Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. RT Mardian Kurniawati, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan. Yang terhormat pembimbing acara AWCS, Dr. Asra Al-Fauzi, Dokter Spesialis Bedah Saraf Konsultan Vaskular, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen FICS IFANS. Yang terhormat Dr. Menul Umborowati, Spesialis Kulit Kelamin Konsultan dari Divisi Kosmetik RSUD Dr. Sutomo, Departemen Dermatologi Venerologi RSUD Dr. Sutomo. Yang terhormat Dr. Delia, Spesialis Kulit Kelamin Konsultan selaku pembicara pada talk show nanti. Kemudian yang saya banggakan senior PPDS, teman-teman DM, rekan-rekan panitia, sejawat, dan adik-adik yang turut memeriahkan acara pada pagi hari ini. Semoga pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kenikmatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini sehingga kita bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini dengan hikmat dan baik. Salawat beriring salam kita berikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Sebelumnya izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelantikan Dokter periode 2 tahun 2022 ini berterima kasih kepada kehadiran teman-teman semua dalam acara AWCS yang pagi ini digelar dari pagi hingga sore nanti, yang merupakan juga sebagai bagian dari rangkaian acara pelantikan pada tanggal 18 Mei kemarin. Izinkan kami sebagai dokter lulusan baru berbagi sedikit ilmu mengenai kesehatan kulit, di mana selama masa pandemi ini mungkin kesehatan kulit bagi beberapa orang diabaikan karena mungkin banyak yang pakai masker, jarang keluar rumah, dan sebagainya. Tapi melihat di era-era sekarang, di era new normal yang semakin banyak sekali aktivitas di luar rumah, tentunya kesehatan kulit menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan dan mulai lagi untuk menjadi concern untuk dibicarakan. Karena aktivitas di luar juga semakin banyak pastinya. Tidak hanya masalah kulit, tapi juga bagian tubuh lain yang menjadi concern, yaitu adalah bagian rambut, di mana saya yakin dari teman-teman semua di sini dalam memilih produk-produk atau mungkin skincare bisa kita bilang, itu masih banyak yang belum tahu tujuan dan manfaatnya apakah sesuai dengan tipe dari kulit dan kosmetik dari teman-teman sendiri. Bagaimanapun juga kulit dan rambut saat ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan di era new normal, dan semoga dengan acara ini berlangsung teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dan wawasan baru mengenai kesehatan kulit dan kelamin. Mewakili para senior dan dokter lulusan baru, saya mengucapkan selamat menikmati acara ini dan semoga ada ilmu-ilmu baru di bidang dermatologi dan khususnya agar teman-teman bisa nanti pulang bisa langsung mempraktekkan langsung di rumah dan menerapkannya terutama untuk diri teman-teman masing-masing. Terima kasih kepada seluruh pihak, baik itu sponsorship, donatur, dan partisipan yang sudah hadir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Departemen Dermatologi dan Venerologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, kepada yang kami hormati Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, Spesialis Kulit Kelamin Konsultan, Fins DV FAADV, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, kami cintai Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, Prof. Budi Santoso, matur nuwun Prof. Dari staf ahli
Staf ahli dokter Ekti, dokter 80. Nah. Dokter kebaruan. Yang hadir di sini ada Dokter Menul juga dari staf TV. Beliau sedang mengambil S3. Mudah-mudahan cepat selesai ya, Dokter Menul S3 aja. Terus ketua panitia dan teman-teman semuanya, para mahasiswa, izinkan pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita semua dapat hadir di sini dalam rangka untuk menghadiri seminar dari, ini mata saya sudah kelihatan, Airlangga Educative Symposium, ya. Current Update and Leading for All Passion, ya. Offline seminar dan talk show, Blow Up and Unlock Your Potential. Nah, kali ini yang jadi topik adalah kulit, dermatologi, and venerologi. Jadi kami dari departemen sangat mensupport acara ini karena kita lihat bahwa trending topik untuk dermatologi, terutama di bidang estetik, saat ini sudah sangat-sangat menguasai dunia virtual, ya. Ini yang harus kita sikapi secara bijaksana. Oleh sebab itu dari Departemen Dermatologi dan Venerologi sangat mensupport acara ini supaya kita bisa melakukan diseminasi informasi yang sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita. Nomor satu, masalah ilmu. Sekarang juga sudah bukan kulit kelamin lagi, jadi sudah menjadi bentuk dermatologi and venerologi. Jadi menunjuk kepada keilmuan. Jadi departemennya juga berganti pada dermatologi and venerologi, bukan kulit dan kelamin. Jadi penyebutan organ tidak boleh, ya kita menuruti karena ada surat dari Kemenristek Dikti. Kedua, mengamati situasi yang ada saat ini di bidang estetik. Nah, ini harus kita sikapi secara bijaksana juga. Kenapa? Karena estetik saat ini sudah demikian banyak kemajuannya, baik pada level praktisi maupun pengetahuan. Cuma pada awal pengembangannya itu terjadi kontroversial yang hebat. Karena guru-guru saya dulu, kalau saya ingat, ya, menganggap bahwa estetik itu bukan ranahnya dulu ini ya, dokter kulit. Ini ranahnya non-dokter. Ternyata mindset seperti itu nggak pas. Dan pada tahun 60-70-an itu nggak berkembang ilmu dermatologi, tetapi ada center pendidikan yang ternyata sangat berkembang, yaitu Semarang waktu itu. Dan pionirnya adalah Dr. Afandi, kalau kamu ingat dulu. Dan Dr. Afandi itu pasiennya ternyata luar biasa banyak. Nah, kemudian pergeseran mindset terjadi, bahwa estetik bukan hanya sekedar keterampilan praktis yang tidak dikuasai, yang tidak perlu dikuasai oleh dokter, apalagi dokter spesialis. Tetapi tampaknya ini adalah suatu hal yang pengembangan ke depan untuk ilmunya harus berkembang. Nah, kemudian terjadilah pergeseran secara pelan-pelan. Tetapi anggapan yang lama bahwa kulit aja loh, kita pakai kosmetik diolesi, masa perlu ilmu dalam-dalam, nah, itu masih banyak berkembang. Nah, yang itu yang akan menganggap kontroversi yang luar biasa. Nah, kami dari DIVI berkewajiban untuk ternyata bahwa keilmuan di bidang estetik itu harus dikembangkan dan ternyata memang sangat-sangat tidak mudah. Nah, ini yang kemudian berkembang. Demikian cepatnya berkembang sehingga ada anggapan dari sebagian dokter yang mengklaim dirinya sebagai dokter spesialis estetik. Nah, kalau kita lihat nomenklatur pendidikan kita, spesialis estetik itu tidak ada di Indonesia. Jadi memang itu istilah yang salah. Dan PBID sudah menyikapi juga bahwa estetik itu adalah multidisiplin. Jadi bukan punyanya
kulit saja, tetapi ada kalau terkait bedah-bedah estetik, kemudian terkait THT estetik, INT estetik, objin nanti bahkan jadi objin estetik, yaitu mau nggak mau harus berkembang. Ya ini yang harus disikapi. Tapi itu memang berkembang menjadi bidang spesialisasi, multidisiplin. Nah di dermatologi sendiri, untuk estetik itu didefinisikan bahwa membuat kulit sehat menjadi lebih menarik. Sekali lagi, kulit sehat menjadi lebih menarik. Nah ini berangkatnya dari kulit sehat. Saya sebagai wakil ketua estetik nasional di PBID, mendivisikan kulit sehat itu 1 hari nggak selesai. Jadi agak susah, ya ini kesulitan kita semuanya. Dan ini ternyata pada lahan praktis itu langsung dikerjakan. Sehingga pada masyarakat banyak dijumpai kelainan-kelainan. Bahkan dikatakan pada awal pengembangan estetik di dermatologi kita juga melakukan kesalahan yang besar. Penggunaan steroid. Itu penggunaan steroid dulu booming untuk mengatasi kasus-kasus estetik. Tapi ternyata dalam jangka panjang penggunaan steroid itu mempunyai efek samping yang tidak dikehendaki. Nah, sebagai seorang dokter, kalau kita sudah mengetahui keilmuan bahwa penggunaan steroid itu akan menyebabkan kelainan pada kulit, harusnya hati-hati penggunaannya. Juga hal-hal yang lain, sehingga memang keilmuan di bidang estetik ini akan makin berkembang dan kita bertitik tolak untuk bagaimana memikirkan bahwa penggunaan pengembangan di bidang kosmetik, apa yang di-applied, apa yang dioleskan itu mempunyai manfaat atau beneficial pada kulit. Itu yang harus kita capai. Kalau ada hal-hal yang merugikan tentunya harus dihindari. Nah, hal-hal yang merugikan bisa dideteksi, itu membutuhkan keilmuan. Nah ini yang mungkin relevansinya pada siang hari ini, saya harapkan dari para pembicara bisa memperkenalkan apakah risiko-risiko di samping beneficial untuk setiap bahan atau produk yang dioleskan di badan kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi highlight atau sesuatu yang membuat inspirasi pada anak-anak didik semuanya dari dokter baru lulus untuk bisa lebih mengerti dalam masalah bidang estetik. Bahkan demikian rumitnya sehingga dari pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin pada waktu dekat ini akan memberikan pelatihan khusus di bidang estetik selama 6 bulan. Ada 4 hal yang diberikan: chemical peeling, mikrodermabrasi, botox upper, dan juga IPL untuk hair removal. 6 bulan pendidikannya dan akan diberikan sertifikat kompetensi tambahan di bidang estetik oleh dermatologi and venerologi profesi. Ya, ini yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Dan alhamdulillah kemarin kita diskusi dengan konsil akan mengakui sebagai kompetensi tambahan satu-satunya dari dokter umum. Nah ini yang saya laporkan, sehingga nanti kalau ada dibuka pendaftaran dan teman-teman semua ini ingin sebelum masuk kulit, ingin memperdalam di bidang estetik, bisa mendaftar dengan pelatihan 6 bulan ini. Ini aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sambutan dari staf khusus Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Dr. Ekti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Yang terhormat Ketua Departemen Kulit dan Kelamin, Dr. Wawan, kami biasa menyebut beliau seperti itu, seorang senior kami yang luar biasa. Dan tadi begitu kami memasuki ruangan ini, beliau memberikan aplaus untuk adik-adik semuanya. Tepuk tangan dulu. Bangga katanya Dr. Wawan ya. Begitu ya Dok ya? Bangga dengan adik-adik yang
menurut beliau ini mempunyai jiwa dokterpreneur, Prof. Jadi salah satu aspek dokterpreneur yang rupanya sedang dikembangkan oleh adik-adik semuanya. Dan saya pun juga tidak menyangka bahwa yang tadinya kami hanya memberikan sedikit gambaran tentang konsep bagaimana teman-teman semua dokter baru beraktualisasi sendiri sebagai seorang dokter. Ternyata teman-teman menyiapkan dengan luar biasa dalam bentuk sebuah entrepreneurship seperti ini. Yang terhormat para pembicara dalam kesempatan acara Eskulap join dengan AWCS 96 ini, di antaranya di sini yang sudah hadir ada Dr. Menul, spesialis kulit kelamin. Terima kasih ya Dok, sudah berkenan untuk membersamai teman-teman semuanya. Dan para pembicara dokter baru, tepuk tangan pembicara kita ini. Insya Allah teman-teman ini pasti sudah menyiapkan materi-materi yang menarik untuk para hadirin semuanya. Di sini ada Dr. Khorina, ada Dr. Dwi Katmono, dan ada Dr. Indira. Ya, mudah-mudahan nanti materi-materi yang disampaikan oleh semua para pembicara ini akan memberikan manfaat untuk semua hadirin yang telah memasuki Gerabik Iptekdoc ini. Yang terhormat juga untuk teman-teman panitia yang diketuai oleh Dr. Archie dan juga disemangati oleh panitia yang lain. Di sini ada Dr. Ula, Dokter siapa aja ini ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Dan tentu saja yang terhormat kepada semua peserta yang telah hadir di Gerabik Iptekdoc. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk bersama-sama. Ini mungkin adalah salah satu acara offline pertama yang kita jumpai di era mudah-mudahan post pandemik ya, di mana kita bisa bersama-sama saling nanti sharing tentang glow up ya, glow up tentang kecantikan dan juga get at your potential, begitu kata teman-teman panitia. Jadi dalam kesempatan acara ini mungkin kami bisa memberi gambaran bahwa ini adalah persembahan dari teman-teman dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana ini merupakan sebuah karya pertama mereka untuk menampilkan diri mereka sebagai seorang dokter. Jadi kami memberikan sebuah ilustrasi bahwa seorang dokter itu tidak hanya berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan, tapi seorang dokter juga mempunyai peran yang lain. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa sebagai seorang dokter adalah dokter 7 star ya, dokter bintang 7 ya, itu kan macam-macam. Salah satunya adalah fungsinya sebagai seorang edukator. Bisa seorang edukator, seorang manajerial dan lain-lain. Dan di sini teman-teman telah membuktikan bahwa jejak langkah pertama sebagai seorang dokter, teman-teman sudah berhasil mengabdikan diri sebagai seorang dokter dengan memberikan edukasi yang sangat baik, baik itu untuk awam maupun untuk teman sejawat juga, ataupun dengan di lingkungan mahasiswa kedokteran. Saya ucapkan selamat. Tepuk tangan dulu buat panitia dan teman-teman dokter baru. Selain itu tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan beserta jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran UNER yang telah memberikan kesempatan juga kepada adik-adik untuk berkreasi hingga sampai pada titik ini, kepada Ketua Departemen Kulit dan Kelamin yang juga telah memberikan bimbingan untuk teman-teman panitia tentang acara ini dan juga telah menghadirkan pembicara yaitu Dr. Menul, spesialis kulit kelamin. Para hadirin semuanya, acara ini memang dipersembahkan sebagai rangkaian dalam kegiatan pelantikan dokter. Jadi selain pembekalan pelantikan dokter, dan ini yang terakhir itu adalah acara Eskulap. Mudah-mudahan kami berharap dalam acara ini nanti akan ada sebuah sharing ilmu pengetahuan dan edukasi yang sangat baik dan bermanfaat. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang telah meluangkan waktu dengan menyiapkan acara ini dengan luar biasa. Jadi dari saya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk acara ini. Selamat dan sukses untuk semua dokter baru yang telah berhasil menyelenggarakan acara pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang kami hormati Profesor Dr. Haji Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati senior saya, guru saya, Dr. Muhammad Listiawan. Sebenarnya harusnya SPDV ya, tapi ya karena memang aturannya masih lama,
ijazahnya ijazah lama, maka masih spesialis kulit kelamin konsultan. Beliau adalah associate professor ya, sedang proses ini. Mudah-mudahan segera turun profesornya, karena beliau itu senior saya, guru saya itu. Pada waktu beliau ketua BEM ya, ketua senat namanya, saya wakil ketua senat, selain ada almarhum Dr. Wasisto dan almarhum Dr. Imam Rosyidi. Jadi teman-teman kami ini juga sudah dipanggil sama Gusti Allah. Mudah-mudahan saya sama Dr. Wawan masih cukup lama ya dok ya. Yang saya hormati Dr. Aiti, staf khusus dekanat yang selalu hadir membersamai acara-acara dengan adik-adik semuanya. Yang saya hormati juga para pembicara luar biasa, juga ada staf dari Divisi Kosmetik Departemen Kulit Kelamin, Dr. Menul Ayu Umbarawati, dan saya juga melihat adik-adik yang baru lulus, Ketua Panitia Pelantikan Dr. Arki, tadi sempat racan-racan dengan Dr. Wawan tadi. Sekarang yang muda-muda kok rambutnya sudah berkurang ya. Nah ini padahal ini merupakan suatu bagian dari estetika ya, merupakan dari kosmetika ya. Rambut adalah, saya pun juga sudah berkurang. Tapi katanya Dr. Wawan nggak usah khawatir, saya punya mesinnya. Jadi sudah nggak perlu ke Turki untuk melakukan transplant rambut, dan bukan dengan dengan yang sintetik, tapi dengan rambut bagian yang lain bisa dipindah. Silakan daftar Dr. Arki. Tapi loh Dr. Arki, nyelengi dulu ya karena mahal ya. Dan adik-adik yang saya banggakan, saya cintai, dokter baru, lulusan baru. Acara ini insya Allah merupakan acara ketiga dari pelantikan-pelantikan atau